Hai Ayu, lagi ngapain sih? Kok kelihatannya sibuk banget? Oh, hai. Iya nih, lagi ngerjain tugas video. Tapi ini bukan tugas biasa. Ini tentang peran dokter hewan yang sering diremehin, padahal dampaknya bisa sampai ke hidup dan mati manusia. Hah, emangnya dokter hewan sepenting itu? Bukannya cuma ngurus anjing sama kucing? Nah, itu salah kaprah yang sering kejadian. Faktanya, dokter hewan itu adalah profesi yang ada di garis terdepan kesehatan publik. Kita berhadapan langsung dengan penyakit menular, wabah, bahkan keamanan suatu wilayah. Lebay nggak sih? Emang bisa separah itu dampaknya? Bisa, satu keputusan dokter hewan itu bisa menentukan apakah suatu daerah itu tetap aman atau justru jatuh ke krisis kesehatan nasional. Makanya di video ini aku mau ngajak kalian lihat gimana zoonosis, hukum, budaya dan ekonomi itu saling berkaitan lewat satu studi kasus. Nah, kalau kita tarik garis besar dari materi yang telah kita pelajari, ada 3 pilar yang menjelaskan kenapa peran dokter hewan itu krusial. Maka dari itu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Sriantiastuti dan saya akan menjelaskan ketiga pilar tersebut dengan studi kasusnya. Pilar pertama adalah kewajiban sosial dan kesehatan publik. Sebagai dokter hewan, kita itu punya kewajiban sosial bukan cuma soal etika profesional, tapi juga kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Konsep kuncinya itu adalah One Health, di mana kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling terhubung. Jadi ketika kita mencegah penyakit pada hewan, kita juga sedang melindungi manusia dari zoonosis. Lalu pilar kedua itu adalah ketika hukum dan budaya itu saling bertemu. Nah, dalam menjalankan peran yang saya sebutkan tadi, dokter hewan itu terikat oleh hukum dan regulasi veteriner, seperti Undang-Undang Peternakan, Kesehatan Hewan, serta aturan karantina. Namun, Indonesia itu adalah negara multikultural. Ketika hukum bertemu dengan tradisi lokal, baik dalam pemeliharaan hewan, ritual adat, maupun kebiasaan masyarakat, konflik itu sering kali muncul. Dan disinilah dokter hewan itu harus tegas dan tetap sensitif terhadap budaya sambil menegakkan hukum. Lalu, pilar yang ketiga adalah ancaman global dan peluang inovasi. Nah, di era globalisasi, pergerakan manusia itu dan hewan semakin cepat. Hal ini memudahkan penyebaran penyakit lintas wilayah. Perdagangan ilegal dan penyelundupan hewan itu menjadi ancaman yang nyata. Namun di sisi lain, kondisi ini tuh membuka peluang kewirausahaan veteriner untuk menciptakan solusi yang legal, etis, dan berkelanjutan. Nah, untuk kita melihat ketiga pilar itu dalam satu studi kasus, maka coba deh bayangin Anda adalah pejabat otoritas veteriner di sebuah pulau yang telah lama dinyatakan bebas rabies. Tiba-tiba terjadi peningkatan kasus gigitan anjing dengan gejala rabies. Bahkan beberapa korban itu manusia dan meninggal dunia. Hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa penyebabnya adalah anjing selundupan dari wilayah zona merah yang masuk melalui jalur ilegal, memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan. Konflik yang terjadi apa aja sih? Yang pertama, konflik antara hukum dan budaya. Regulasi mengharuskan karantina dan pengendalian ketat. Namun di desa tempat masuknya anjing selundupan, anjing itu memiliki nilai adat dan budaya yang kuat. Yang kedua adalah konflik antara kewajiban dan kriminalitas. Nah, perdagangan ilegal itu melibatkan sindikat yang mengancam keselamatan petugas dan melemahkan upaya pengendalian wabah di titik ini. Satu keputusan yang salah bisa berdampak besar pada kesehatan publik dan stabilitas sosial. Lalu solusinya gimana? Kalau kita analisis nih, solusi yang bisa kita terapkan adalah solusinya itu harus secara multidimensi. Karena dokter hewan itu tidak boleh hanya berpikir dari satu dimensi saja. Solusinya itu bisa dari tegas terhadap hukum dan bijak ketika pendekatan. Nah, regulasi karantina itu harus ditegakkan sebagai dasar hukum. Namun, pendekatannya di lapangan itu harus sensitif terhadap budaya dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Yang bisa dilakukan adalah vaksinasi massal menjadi prioritas dan sementara eliminasi selektif itu dilakukan sebagai langkah terakhir.
Lalu yang kedua adalah kolaborasi One Health. Nah, penanganan kasus ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dari dinas kesehatan, pemerintah daerah, aparat keamanan, sampai otoritas perbatasan. Nah, dokter hewan itu perannya sebagai penggerak kolaborasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah kewirausahaan veteriner yang kita sebutkan tadi. Nah, akar permasalahannya itu kan di perdagangan ilegal itu sebagai ekonomi. Nah, oleh karena itu perlu diciptakan model bisnis perdagangan dan sertifikasi anjing lokal yang bebas rabies, legal, dan dikelola oleh komunitas. Ketika solusi legal ini lebih aman dan menguntungkan, maka praktik ilegal itu akan kehilangan tempatnya nanti dengan sendirinya. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa kasus zoonosis itu bukan sekedar masalah medis, itu adalah ujian bagi dokter hewan sebagai penegak hukum, komunikator lintas budaya, dan penjaga kesehatan publik. Nah, melalui pendekatan One Health, penegakan hukum yang bijak, serta inovasi kewirausahaan yang etis, dokter hewan itu dapat berperan besar dalam menjaga kesehatan nasional dan harga diri bangsa. Jadi kalau misalnya masih ada yang mikir nih dokter hewan itu cuma ngurusin hewan di klinik, semoga sekarang kita bisa melihat betapa besarnya tanggung jawab di balik profesi ini. Maka dari itu, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada sedikit gangguan, suara bocor ataupun apapun itu, kesalahan pengucapan baik yang disengaja maupun tidak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.